Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kami semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project kami, yaitu analisis aspek-aspek manajemen strategis pada UMKM Pojok Malam Catering. Sebelum memasuki laporan, perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Nadine Armaf India NRP 016, Abigail Lamira NRP 019, Yosefin Grace NRP 071, Florina Aura NRP 075, Raffi Adianto NRP 095, dan Nasya Davinda NRP 123. Oke, kita tahu sendiri memang dari segi UMKM ini merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan eh, bisnis catering menjadi salah satu UMKM yang sangat konsisten dan juga sangat potensial untuk kedepannya. Dan pastinya UMKM di Surabaya catering ini menjadi salah satu UMKM yang sangat potensial untuk menunjang profit itu sendiri. Nah, melalui studi ini kita bisa lihat Pojok Malam Catering ini menjalankan manajemen strategi dalam skala UMKM dan tentunya di sini mereka memilih strategi bersaing hingga menyesuaikan operasional saat kondisi berubah dan tentu harapannya ini kita bisa menjadi salah satu inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk menyusun strategi ke depannya. Selanjutnya tentang rumusan masalah dan tujuan dari ini ya. Mungkin dari beberapa rumusan masalahnya penerapan aspek-aspek apa saja yang dilakukan oleh pojok malam catering, faktor internal eksternal apa yang mempengaruhi tersebut dan juga efektivitas strategi apa saja yang mendukung perusahaan itu sendiri. Dan tentunya ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama menganalisis, yang kedua mengidentifikasi faktor internal dan juga eksternal. Yang ketiga mengevaluasi efektivitas dari awal hingga akhir, dan yang keempat atau yang terakhir memberikan rekomendasi strategi apa yang sebenarnya bagus untuk pojok malam catering untuk mengembangkan potensi usaha itu sendiri. Oke, selanjutnya manfaat penelitian ya. Jadi manfaat penelitian ini ada beberapa aspek. Ada yang pertama teoritis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang UMKM kecil, gimana sektor jasa itu bergerak dan juga menjalankan sektor tersebut. Yang kedua, manfaat praktis yang gimana penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pojok malam catering untuk mengetahui evaluasi dan masukan apa yang baik untuk kedepannya. Yang ketiga, aspek sosial ekonomi diharapkan pojok malam catering ini dapat berkembang dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya masyarakat itu sendiri, khususnya di kota Surabaya. Selanjutnya terkait batas masalah dalam laporan ini ya. Jadi kita ruang lingkupnya ini kita melakukan wawancara selaku CEO atau pemilik UMKM ini yang bernama Ibu Irtina. Yang kedua sumber datanya itu berdasarkan sumber wawancara itu sendiri dari Ibu Artina tanpa adanya sumber eksternal lain. Terus yang ketiga, fokus masalah ini lebih membahas secara aspek operasional ya, dari legalitas maupun pergunaan teknologi digital karena pelaku usaha ini masih belum menerapkan sistem yang baik di UMKM tersebut. Perkenalkan, saya Nasya Davinda Putri, NRP 503 123 1123 akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama tentang Seven McKinsey, yang merupakan model manajemen strategis yang dirancang untuk menilai dan menyelaraskan 7 elemen utama dalam suatu organisasi, yaitu strategi, structure, system, share value, skills, style, and staff. Nah, 3 elemen pertama dianggap sebagai hard element, dan 4 elemen sisanya merupakan soft element yang lebih sulit diukur namun sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Oke, selanjutnya adalah EVA Matrix yang merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dalam suatu organisasi. Ini terdiri atas strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, yang mengklasifikasikan faktor-faktor internal yang berdampak pada sebuah keberhasilan organisasi. Nah, nantinya skor total ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif organisasi dalam memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan internalnya. Value chain analysis digunakan untuk menganalisis proses-proses dalam organisasi yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Dibagi menjadi 2 kategori, yang pertama aktivitas utama dan yang kedua aktivitas pendukung. Pasal analisis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal makro yang mempengaruhi organisasi. Nah, ini mempengaruhi beberapa strategi. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Oke, Porter Five Force merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis struktur industri dan daya tarik pasar. Nah,
ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk pengganti, dan persaingan industri, membantu organisasi merumuskan strategi kompetitif yang lebih efektif. Nah, kelima kekuatan tadi menentukan intensitas persaingan dalam industri. EV Matrix adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi. Nah, EV ini membantu manajer memahami bagaimana memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Baik, selanjutnya adalah competitive profile matrix, yang dimana digunakan untuk membandingkan posisi kompetitif organisasi dengan pesaing utamanya. Nah, matriks ini memberikan gambaran di mana posisi relatif organisasi dalam hal kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan kompetitornya. Selanjutnya adalah IE matrix, di mana matriks ini adalah alat yang menghubungkan hasil dari IV matrix dan juga EV matrix yang digunakan untuk menentukan posisi strategis organisasi. Di mana nanti ada 3 kategori utama, yaitu grow and build, hold and maintain, dan juga harvest or divest. Selanjutnya adalah TOWS matrix yang merupakan alat yang digunakan untuk merumuskan strategi berdasarkan analisis SWOT. Nah, hasilnya nanti ada 4 jenis strategi yang dihasilkan, yaitu strength opportunities, weakness opportunities, strength dan juga threat, serta weakness dan juga threats. Selanjutnya adalah action priority matrix, yaitu alat yang digunakan untuk membantu mengurutkan dan memprioritaskan berbagai aktivitas atau strategi yang akan dihasilkan berdasarkan 2 kriterianya. Ada tingkat dampak yang dihasilkan dan juga tingkat upaya yang dibutuhkan. Terdapat quick wins, major project, fill-ins, dan juga timeless test. Selanjutnya adalah quantitative strategic planning matrix, yang merupakan alat perencanaan strategis kuantitatif yang digunakan untuk memilih strategi terbaik dengan mengintegrasikan hasil EV dan juga EV matrix, yang digunakan untuk mengevaluasi secara objektif strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan mereka sendiri. Selanjutnya adalah action plan, yang merupakan rencana atau prinsip yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya adalah untuk mengklasifikasi sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, merumuskan garis waktu, kapan tugas baru diselesaikan, dan juga sumber daya apa yang dibutuhkan. Untuk framework yang terakhir adalah business model canvas, yang merupakan alat visual yang menggambarkan model bisnis dengan 9 elemen kunci. Ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activity, key resource, key partnership, dan juga cost structure. Yang dimana untuk menyederhanakan cara organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dalam bisnis tersebut. Memasuki bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Nantinya kami akan mengumpulkan data tekstual untuk penelitian ini dan akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Untuk objek penelitian kami menggunakan aspek-aspek manajemen strategis pada UMKM Pojok Malam Catering. Lalu dapat dilihat alur penelitian kami mulai dengan menentukan objek dan subjek penelitian, lalu kami melakukan studi literatur, mengumpulkan data dari UMKM Pojok Malam Catering, kami olah, kami analisis, lalu kami susun laporannya. Nah, kemudian masuk dalam tahapan pengumpulan data di mana kami menggunakan data primer dari wawancara langsung kepada UMKM Pojok Malam. Nah, selain menggunakan data primer, kita juga menggunakan data sekunder seperti dari internet, sosial media, internet seperti Google Maps untuk melihat review, sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk melihat bagaimana cara marketing, dari mana brandingnya dari UMKM tersebut. Untuk proses wawancara sendiri, kami memiliki petunjuk wawancara di mana kami membagi menjadi 10 bagian pertanyaan, di mana bagian pertama profil usaha, bagian kedua produk dan layanan, bagian ketiga pelanggan dan pemasaran, bagian 4 operasional, bagian 5 bahan baku dan sumber daya, bagian 6 keuangan, bagian 7 manajemen dan sumber daya manusia, dan kemudian bagian 8 strategi dan pengembangan. Memasuki bagian 9 di mana kami menanyakan mengenai lingkungan eksternal dari UMKM Pojok Malam Catering sendiri, dan bagian 10 menjadi penutup di mana kami menanyakan apa yang menjadi harapan bagi pemilik UMKM terhadap bisnisnya dalam 5 tahun ke depan. Masuk ke bab 4 di mana kami akan memberikan hasil dan analisis kami terkait UMKM Pojok Malam Catering. Pertama-tama masuk ke dalam company profile, di mana Pojok Malam Catering sendiri masih tergolong dalam jenis usaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, di bidang usaha jasa boga atau catering yang berlokasi di daerah dekat Gresik sana, di daerah Surabaya Barat, yang sudah berdiri selama 15 tahun, berdiri sejak tahun 2010, melayani berbagai kebutuhan konsumsi untuk pernikahan, hajatan keluarga, acara, kantor, dan lain-lain. Produk ditawarkan sendiri berbagai macam, seperti paket buffet, nasi kotak, tumpeng, hampers, dan lain-lain. Yang menjadi unggulan di Pojok Malam Catering sendiri adalah ayam kantonnya.
Oke, kemudian jika ingin menghubungi dari kontak person dari Pojok Malam Catering sendiri bisa menghubungi kontak di samping ini. Dan untuk keunggulan Pojok Malam Catering sendiri, kita sudah tahu bahwa Pojok Malam Catering ini beroperasi sudah lebih dari 1 dekade sejak 2010. Dan juga kalau catering biasanya hanya menyediakan untuk event-event, Pojok Malam Catering menyediakan untuk catering harian. Nah, di bawah ini adalah contoh layanan dari Pojok Malam Catering di mana adalah pelayanan untuk makanan wedding buffet. Selanjutnya kita memasuki analisis sangat aspek hati dari UMKM Pojok Malam Catering. Untuk strategi sendiri, Pojok Malam Catering fokus pada multi-mode marketing, mempertahankan kualitas rasa, subsidi silang antara depot dan catering harian, serta memanfaatkan jaringan suami Bu Ertina yang bekerja di hotel. Lalu untuk structure, Pojok Malam Catering menggunakan struktur organisasi informal basic keluarga inti sebagai tenaga utama, serta karyawan tambahan saat event-event tertentu saja melalui jaringan yang dimiliki oleh suami Bu Ertina tadi. Lalu untuk sistem Pojok Malam Catering ini menggunakan sistem kerja yang sederhana, yaitu berbasis pengalaman. Evaluasi performa serta kinerja karyawan dilakukan serta cara informal berdasarkan hasil kerja sebelumnya. Lalu untuk shared values, Pojok Malam Catering ini memiliki nilai utama yaitu pelayanan berkualitas, makanan enak, dan keberlanjutan usaha keluarga. Pemilik sendiri berharap agar usaha ini dapat diteruskan oleh anaknya. Lalu untuk style Pojok Malam Catering ini menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dan kekeluargaan dengan pemilik terlibat langsung dalam kegiatan operasional usaha. Lalu untuk staff, karyawan Pojok Malam ini menggunakan freelance saat ada event tertentu serta hanya keluarga untuk operasional harian. Rekrutmen dilakukan secara informal, fokus pada pengalaman dan jaringan personal. Lalu untuk skills, pada Pojok Malam Catering ini wajib memiliki kemampuan memasak, pengalaman dari kerja suami di hotel, serta kemampuan. Selanjutnya kami melakukan analisis event matrix. Dapat dilihat untuk strength kami mengambil reputasi yang baik sejak 2010, jaringan relasi yang luas, serta operasional dapur yang efisien. Sedangkan untuk weakness-nya kami menggunakan ketergantungan pada pemilik, tidak ada karyawan tetap, dan juga tidak ada sistem digitalisasi. Lalu kami hitung weighted score-nya dengan total 2,65. Berdasarkan hasil perhitungan event matrix ini, Pojok Malam Catering memiliki total weighted score yang melebihi poin 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM Pojok Malam Catering ini memiliki kondisi internal yang kuat. Selanjutnya ada value chain analysis. Di sini ada infrastructure Pojok Malam Catering ini merupakan usaha pribadi membuka depot serta memberikan layanan catering. Lalu untuk human resources, Pojok Malam Catering ini tidak memiliki karyawan tetap, meminta bantuan dari relasi pada hotel dengan orang-orang yang berpengalaman. Dan teknologi development ini, Pojok Malam Catering ini menerima pesanan online dan delivery, memiliki sistem operasional dapur yang efisien. Lalu untuk procurement, Pojok Malam Catering ini memiliki jaringan relasi yang kuat dengan hotel dalam mengisi event-event besar. Lalu untuk inbound logistiknya ini, Pojok Malam Catering memiliki langganan dalam mendapatkan bahan baku penjualan. Untuk operations, memiliki operasional dapur yang efisien berjalan dengan profesional. Outbound logistics, mengirim pesanan dalam berbagai cara, delivery pribadi maupun service online lainnya. Marketing and sales ini menggunakan marketing mouth to mouth dan fokus pada pelanggan setia. Lalu yang terakhir, service-nya ini memberikan service yang baik hingga memiliki sistem delivery sendiri. Baik, selanjutnya masuk dalam bab 4.3 yaitu external condition analysis, di mana kita akan menganalisis catering UMKM Pojok Malam dari sisi eksternal. Analisis eksternal yang pertama ya ini pasti analisis, di mana dari sisi politik kita bisa melihat bahwa pemerintah ini mendukung UMKM dengan program pemerintah sendiri ya ini Kernas PBI, di mana untuk UMKM Pojok Malam ini ada peluang untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau akses ke pasar yang lebih luas dari pemerintah. Dari sisi ekonomi, kita bisa melihat adanya sedikit ancaman ya, karena seperti kita tahu dengan tren indeks ekonomi, kita bisa lihat tingginya tingkat inflasi yang tentunya ngefek nih ke harga-harga bahan baku, seperti harga telur, ayam, dan sebagainya, yang tentunya bisa menekan margin keuntungan dari Pojok Malam Catering sendiri. Nah, untuk sosial, kita bisa lihat kalau kebutuhan catering, kebutuhan makanan itu tuh sulit tergantikan, di mana kebutuhan acara keluarga, kantor, dan hajatan tetap ada. Jadi Pojok Malam Catering akan menjadi bisnis yang relevan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian teknologi, dari penerapan sisi pemasaran, teknologi seperti Instagram, TikTok, untuk pemesanan dari WhatsApp, platform GoFood, GrabFood, sangat penting untuk menjangkau pelanggan baru. Nah, Pojok Malam Catering sendiri baru menerapkan tapi belum sepenuhnya optimal. Kemudian environmental, bisa kita tahu di mana bahwa makanan kita memerlukan penting untuk pengelolaan limbah sendiri, bagaimana sebuah usaha bisa bertanggung jawab pada lingkungannya, jadi perlu diperhatikan dari sisi kebersihannya, higienitasnya, maupun efisiensi biayanya. Kemudian legal, untuk untuk usaha makanan seperti UMKM Pojok Malam Catering itu sangat-sangat perlu untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi seperti izin usaha, sertifikat PRT, BPOM, sertifikat halal, maupun ada sertifikat ISO dan lain-lainnya untuk menjaga, untuk memberikan credibility
brand credibility untuk pelanggannya. Kemudian masuk pada analisis 5 quarters force analysis, di mana kita bisa lihat yang pertama trend of new entrants-nya usaha catering sendiri ini cukup tinggi ya, karena usaha catering tidak membutuhkan modal yang tinggi, tidak membutuhkan teknologi canggih ataupun lisensi eksklusif. Jadi mudah untuk pesaing untuk masuk ke industri catering ini. Kemudian lanjut ke bargaining power of supplier di mana rendah, di mana kita bisa tahu kalau misal bahan baku catering ini mudah dicari. Jadi banyak pilihan supplier yang bisa dipilih. Kemudian bargaining power of buyer tinggi, di mana tentunya banyak pilihan opsi catering yang dapat dinikmati oleh pelanggan dan pelanggannya juga pasarnya sangat besar, masyarakat Surabaya. Tentunya jika harganya lebih murah, cita rasanya lebih oke, maupun pelayanan lebih oke, ada kemungkinan tinggi untuk pelanggan ini berpindah untuk ke catering lain ataupun usaha makanan lainnya. Selanjutnya ke trend of new substitute, di mana yang sedang, di mana seperti kita tahu produk-produk makanan itu tetap kita butuhkan sebagai kebutuhan setiap hari, kebutuhan pokok kita. Nah, untuk makanan sehari-hari mungkin bisa berpindah ke makanan mungkin ke warteg atau ke restoran-restoran lain. Tapi untuk event, catering ini masih dibutuhkan, teman-teman. Jadi sedang karena di satu sisi bisa tergantikan, tapi satu sisi untuk acara dan event-event catering tetap jadi pilihan utama. Kemudian industri rivalry tinggi karena bisa kita lihat pasar catering Surabaya sangat-sangat kompetitif, teman-teman. Dan banyak juga UMKM yang menawarkan produk-produk serupa dengan variasi harga dan menu yang tentunya sangat-sangat kompetitif. Kemudian masuk ke dalam analisis EV Matrix, di mana kita menganalisis faktor eksternal melalui opportunities dan juga threat dari UMKM Pojok Malam Catering sendiri. Yang pertama adalah adanya tren digitalisasi UMKM, di mana sekarang ada sosial media, platform-platform ojek online, Shopee Food yang memungkinkan digitalisasi, di mana bobotnya cukup tinggi untuk UMKM Pojok Malam Catering sendiri karena dari UMKM Pojok Malam itu belum sepenuhnya memanfaatkan, jadi bisa digunakan untuk pemanfaatan ini menjadi peluang bisnis kedepannya. Kemudian kedua, pasar event dan catering harian yang sangat-sangat masih besar, karena bisa kita tahu masyarakat Surabaya masih membutuhkan itu dengan aktivitas yang padat di perkotaan ini, jadi catering harian dan juga event itu masih sangat-sangat relevan, terutama untuk catering-catering. Nah, ketiga, adanya potensi nih, karena anak dari pemilik UMKM Pojok Malam Catering ini bekerja di pengadaan, jadi bisa masuk ke institusi pemerintah menjadi supplier, misal catering di harian kantor, ataupun event-event pemerintah lainnya. Kemudian yang keempat, adanya relasi hotel yang membuka akses ke pasar atau institusi perusahaan, di mana suami dari UMKM Pojok Malam Catering ini juga pernah bekerja di hotel, jadi juga memiliki peluang yang sangat tinggi untuk bisa menjadi submitra mitra pemasok makanan untuk ke catering-catering, misal nasi kotaknya hotel seperti itu. Kemudian opportunities yang kelima adalah pengembangan menu dan inovasi produk. Nah, bisa kita tahu sekarang ini menunya sangat-sangat beragam, adanya makanan fusion maupun makanan-makanan yang sedang tren dari luar negeri, tentunya bisa jadi peluang bagi UMKM Pojok Malam Catering untuk meningkatkan nama bisnisnya dengan mengikuti tren update makanan dan inovasi produk dari yang ada sekarang. Kemudian ancamannya yaitu persaingan tinggi dari catering dan catering-catering lain, kemudian ketergantungan bahan baku yang fluktuatif, kemudian perubahan selera dan ekspektasi pelanggan, kemudian ancaman digital dari pesaing. Nah, ini yang perlu di-highlight, di mana Pojok Malam Catering sendiri ini belum efektif dalam menerapkan pemasaran digital. Untuk Instagramnya masih belum terkelola dengan baik, dan lain-lainnya masih belum. Jadi nilai total 2,93 menunjukkan sebenarnya UMKM Pojok Malam Catering ini cukup responsif terhadap peluang eksternal dan UMKM ini mampu mengelola ancaman dengan cukup baik. Namun perlu diingat, poinnya adalah digitalisasi marketing sekarang untuk UMKM Pojok Malam Catering itu sangat perlu. Di samping dari poin yang paling kuat, yaitu relasi dalam keluarga untuk di pemerintahan dan hotel itu kuat. Nah, kemudian masuk ke dalam competitive profile matrix, di mana saya membandingkan UMKM Pojok Malam terhadap kompetitor yang di sini adalah Asia Catering dan Sono Kembang Catering, di mana saya membandingkan aspek jangkauan lokasi dari jumlah cabangnya, reputasi Google, popularitas Instagram, sertifikasi dari jenis layanan dan juga website, di mana Pojok Malam Catering ini tidak unggul dari kompetitor di bidang jangkauan lokasi, di mana jumlah cabangnya lebih sedikit daripada kompetitor, reputasi Google-nya lebih rendah karena Google Map-nya belum tersedia, jadi kita tidak bisa melihat ratingnya. Kemudian popularitas Instagram kenapa lebih rendah, karena dari UMKM Pojok Malam Catering sendiri ini belum
mengelola Instagram dengan baik sehingga dari jumlah followers, jumlah awareness-nya masih rendah. Kemudian sertifikasi dari Pojok Malam Catering sendiri ini belum melakukan sertifikasi, baik itu sertifikasi ISO maupun sertifikasi halal. Kemudian dari segi website yang merupakan salah satu bentuk brand digital presence yang Pojok Malam Catering ini juga belum punya dibandingkan catering Asia dan juga catering Zona Kembang yang bisa membentuk citra profesional dari sebuah catering sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa Pojok Malam Catering ini banyak tertinggal dari kompetitor-kompetitornya. Jadi kelemahan utamanya mungkin dalam aspek digitalisasi dan juga dengan bisnis. Yang bisa kita perbaiki di sini mungkin dari sisi digitalisasi dengan pemanfaatan sosial media yang lebih baik, membangun brand digital presence yang lebih baik, setidaknya ada Google Map yang bisa orang tuh bisa melihat review Pojok Malam Catering sendiri itu seperti apa, testimoni yang dari masyarakat. Perkenalkan saya Nadine dan di sini saya akan menjelaskan mengenai AI Matrix dari Pojok Malam Catering. Nah, UMKM Pojok Malam Catering ini berada pada kuadran Grow and Build dengan IV 2,65 dan EV 2,93 dalam AI Matrix, menunjukkan potensi kuat untuk tumbuh. Kekuatan internal ini meliputi reputasi lama, efisiensi dapur, dan jaringan luas, meski ada kelemahan seperti belum digital, ketergantungan pemilik, dan tanpa struktur formal. Dari sisi eksternal, usaha ini mampu merespon peluang seperti platform digital dan pasar institusi, meskipun persaingan tetap jadi tantangan. Strategi utamanya yaitu pertumbuhan melalui penetrasi pasar seperti media sosial, platform digital, inovasi produk seperti menu dan kemasan, serta ekspansi pasar seperti jaringan keluarga dan institusi. Melalui ini, Pojok Malam siap ekspansi dengan fokus pada digitalisasi, SDM, dan diversifikasi produk. Nah, kemudian pada Toast Matrix ini menunjukkan bahwa Pojok Malam Catering memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, dengan kekuatan utama pada kualitas rasa, reputasi yang sudah terbangun, dan jaringan relasi yang kuat, khususnya di sektor perhotelan. Peluang digitalisasi, pasar event yang luas, serta keterlibatan generasi muda menjadi kunci strategis untuk ekspansi. Namun, tantangan utama terletak pada kelemahan struktural internal dari Pojok Malam Catering nih, seperti belum adanya digitalisasi, ketergantungan pada pemilik, serta kurangnya sistem SDM formal. Nah, oleh karena itu diperlukan langkah strategis seperti delegasi peran, pelibatan generasi muda, dan adopsi teknologi guna memperkuat fondasi bisnis dan meningkatkan daya saing untuk kedepannya. Framework yang selanjutnya adalah Action Priority Matrix, yang dimana digunakan untuk menemukan posisi-posisi strategi yang telah ditemukan berdasarkan hasil Toast Matrix. Terdapat 12 strategi, yang dimana di Quick Wins ada strategi 1, 5, 6, dan 7, di Mayor Project ada strategi 2, 3, 8, 9, 10, dan 12, dan di Fill Ins ada strategi 4 dan 11. Sedangkan di Time Wasters tidak ada strategi yang bisa dikelompokkan. Digunakan untuk memprioritaskan strategi atau tindakan tersebut. Selanjutnya adalah strategi Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM, yang dimana hasil dari strategi Toast Analysis dan juga menggunakan kategori Strength and Opportunities, yang dimana menggunakan reputasi dan menu andalan untuk promosi online dengan skor 5,9 merupakan hasil KSPM terbaiknya, yang dimana strategi ini secara efektif memanfaatkan kekuatan dan peluang bagi UMKM Pojok Malam dengan selaras dengan kekuatan dan peluang yang mereka miliki, sehingga akan memiliki hasil yang paling optimal. Oke, di sini saya selanjutnya bakal menjelaskan tentang poin-poin dari action plan. Nah, poin-poin dari action plan ini kita memuat dari 4 strategi. Yang pertama pastinya reputasi menu atau promosi online, yang kedua mempertahankan loyalitas, dan yang ketiga mengembangkan ibaratnya meningkatkan kualitas SDM, dan yang keempat memaksimalkan kualitas operasional. Dan pastinya action plan ini berguna untuk memerincikan dari awal hingga akhir dan tentunya menargetkan tujuan dari rencana tindakan untuk mengklasifikasi sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Oke, dari beberapa penjelasan yang sudah kami sampaikan, kesimpulan yang dapat kita berikan adalah UMKM Pojok Malam telah beroperasi sejak 2010 dan memiliki fondasi bisnis yang kuat terutama dari segi reputasi, relasi personal, dan pengalaman panjang di industri jasa boga.
Melalui pendekatan manajemen strategis yang komprehensif, kekuatan internal usaha ini terletak pada kualitas rasa yang konsisten, efisiensi dapur, serta jaringan relasi yang luas, termasuk dari pihak keluarga yang memiliki latar belakang di bidang perhotelan. Sementara itu, dari sisi eksternal, usaha ini cukup adaptif terhadap dinamika pasar dan peluang digitalisasi. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan signifikan seperti belum adanya sistem digitalisasi yang sesuai dengan ketentuannya, lalu ketergantungan pada pemilik, dan ketiadaan struktur SDM yang baik. Maka dari itu, pojok malam sudah berada dalam kondisi yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut, namun masih membutuhkan keberanian dan kesiapan untuk semakin berkembang baik dari sisi operasional, digitalisasi, maupun regenerasi kepemimpinan. Oke, dari beberapa analisis yang sudah kami lakukan, saran yang dapat kami beri adalah yang pertama, memperkuat kehadiran digital melalui media sosial dan platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, regenerasi manajemen dengan melibatkan generasi muda. Yang ketiga, inovasi produk dan kemasan agar tetap kompetitif. Yang keempat, penerapan sistem operasional sederhana seperti pencatatan keuangan dan database pelanggan. Dan yang terakhir, memperluas peluang dengan menjalin kerjasama memanfaatkan relasi yang telah dimiliki untuk menembus pasar skala yang lebih besar. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.